Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Abdurrahman Musa dalam channel Senja Studio. Ya, kali ini teman-teman kita akan membahas gimana caranya membuat soal online. Karena sebelumnya kita sudah membahas bagaimana caranya membuat pendaftaran online, pendaftaran siswa baru, dan juga atau mungkin teman-teman bisa gunakan ini sebagai absen kesehatan teman-teman dan lain-lainnya. Di fase kedua ini kita akan belajar gimana caranya membuat soal online. Jadi cocok banget buat para guru atau juga di suatu instansi yang membutuhkan absen kesehatan. Ini cocok sekali untuk membantu teman-teman semuanya dalam penilaian dan juga mungkin ya rekap kesehatan, karena gampang sekali. Di contohnya di perusahaan saya itu absen kesehatannya menggunakan online. Jadi setiap hari itu absen dan nanti datanya akan kerekap semuanya di spreadsheet atau Google Spreadsheet. Untuk teman-teman langsung saja kita masuk ke Drive. Bagi teman-teman yang baru langsung aja klik Drive, tulisannya seperti ini nanti, atau My Drive, nanti akan langsung masuk. Nah, kemudian teman-teman di sini seperti biasa baru ini teman-teman ya, folder nih baru. Kemudian kita masuk ke lainnya. Setelah masuk ke lainnya, kita masuk ke Google Formulir atau Google Form. Oke, yang ini kita hapus dulu ya. Ini yang tadi pertama sudah kita buat. Sekarang kita masuk ke pertanyaan soal secara online. Nah, di sini teman-teman mungkin judulnya teman-teman bisa membagikan pertama judulnya mau apa teman-teman. Contohnya untuk pertama mungkin identitas diri dulu ya. Mungkin identitas diri atau mungkin terserah teman-teman, karena di sini contoh saja ya. Deskripsi formulir ini tujuannya apa? Teman-teman isikan data dengan lengkap mungkin, atau apa, atau isikan data dengan benar, terserah teman-teman ya, ini hanya contoh. Kemudian di sini teman-teman untuk pertama kasih mungkin nama siapa yang menjawab soal ini, nama ya. Di sini jawaban singkat saja. Di sini saya sudah jelaskan di pengenalan sebelumnya. Di sini ada jawaban singkat untuk jawaban seperti ini, paragraf untuk beberapa baris, pilihan ganda, cetak kontek, drop down sama aja, pilihan ganda, cetak kontek, drop down ini sama aja. Upload file jika teman-teman mau upload file, skala linier, klik pilihan ganda, peta kotak, cetak ini kosongin aja teman-teman karena nggak terlalu berguna. Tanggal waktu itu untuk nanti ketika teman-teman mengisi tanggal lahir, dan waktu dia pengabsenan, terserah teman-teman nanti bisa dipakai yang mana. Karena saya sudah jelaskan di video awal, teman-teman bisa melihatnya langsung. Nama teman-teman di sini mungkin kasih deskripsi di bawahnya ya. Isikan nama Anda dengan lengkap. Di sini teman-teman wajib diisi ya, karena nama itu wajib diisi di sebelah kanan sini. Kita tambah mungkin kelas di sini teman-teman, terserah teman-teman, mungkin ini untuk kelas 12 ya, 12 IPS 1 mungkin ya, IPS 1 12 ya, 12 IPS 2 kah? Ini kok satunya kayak gini sih. 12 IPS 2. Ini satu ya. 12 IPS 1. Mungkin bawahnya lagi teman-teman 12 IPA kah? Ini hanya contoh saja. IPA 1 12 IPA 2 sebagai seperti ini. Nah, ini hanya sekedar contoh teman-teman. Di sini saya pilihnya terserah teman-teman, bisa cetak kotak centang jadi kotak sama aja.
cuman bedanya kotak aja bentuknya. Ini saya drop down juga bisa, tetapi saya di sini pilihan ganda saja ya. Nih kalau kita lihat pertinjauannya teman-teman, kita lihat dulu hasilnya akan seperti ini ya. Ini tinggal diklik-klik aja, klik gitu. Di sini teman-teman kelas wajib diisi ya. Oke, kita buat menu baru. Di sini teman-teman kalau misalnya mau nanti nambahin gambar di sampingnya atau di bawahnya, gambar-gambar aja. Nanti di bawahnya ada gambar juga atau sendiri, terserah teman-teman, tambahkan video terserah. Tadi sebelumnya di video sebelumnya saya sudah jelaskan juga. Mungkin di sini NIM ya, NIM-nya berapa. Nah untuk NIM terserah teman-teman, jawaban singkat juga boleh. Di sini angka ya, NIM saya buat angka, tapi terserah teman-teman mau teks panjang, ekspresi reguler terserah. Di sini saya buat angka saja. Jadi kalau angka selain angka dia akan tanda merah. Di sini nih wajib diisi. Di sini kopi, ini mau kopi ya. Jadi ada nambahin kopi itu. Tapi saya hilangkan saja, Ctrl C. Nah, setelah identitas diri selesai, nah NIM sudah, maka kita tambah ini, tambahkan bagian. Jadi tadi bagian pertama itu hanya pengenalan saja. Ini kita reload dulu. Nah, jadi ini hanya perkenalan saja. Nanti ketika sudah selesai, lanjutkan, nanti ada menu lanjutan, itu namanya bagian kedua. Kita buat bagian kedua teman-teman. Di sini bagian kedua baru kita kasih soalnya ya. Kita kasih soalnya. Di sini mungkin teman-teman soal, teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Mungkin di sini kita kasih soal apa ya? Ujian mungkin ya, ujian atau ulangan ujian harian lah, harian agama Islam. Oke, deskripsinya mungkin teman-teman kasih deskripsi di sini, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Oke, dengan benar. Ini terserah teman-teman mau nambahin foto atau video dari YouTube, terserah. Saya nggak usah ya, kita langsung aja. Di sini pertanyaan mungkin apa? Nah, yang gampang aja, berapa jumlah surat dalam Al-Quran? Ya, Quran ya. Berapa jumlah surat dalam Al-Quran? Ini kita buat jawabannya, boleh kotak centang atau pilihan ganda. Pilihan ganda saja teman-teman. Di sini 135 contohnya, 144, 114, 123. Nah, terserah. Oke, di sini kita buat terserah teman-teman mau sampai D. Kalau di sini saya juga buat sampai D aja ya. Kita teruskan dulu. Berapa jumlah surat dalam Al-Quran? Nah, 135, 144, segala macamnya. Pertanyaan selanjutnya, berapakah jumlah berapakah jumlah juz, atau kalau biasanya kalian kenalnya mungkin ain ya, nggak usah di juz saja. Berapakah jumlah juz dalam Al-Quran? Ini aturan dari sopan mungkin ya, dibenarkan tulisan Quran. Sini sama pilihan ganda ya. Apakah jumlah juz dalam Al-Quran? Contoh 100, 12 ah, 12, 30, 45, 18. Oke, lanjut lagi teman-teman. Ini wajib diisi ya, lupa saya. Ini jangan lupa wajib diisi. Jadi kalau muridnya teman-teman nggak ngisi, dia nggak bakalan bisa ngirim.
Ingat kalau mau tambah baru teman-teman harus paling bawah kemudian tambah pertanyaan. Kecuali kalau mau ditimpah sebelumnya apa enggak mau tambah pertanyaannya di sebelumnya baru teman-teman bisa. Terus apa lagi teman-teman? Apa pertanyaan? Mungkin surat Al-Kafirun aja mungkin. Surat Al-Kafirun. Apa? Mengandung aja nih, mengandung makna. Surat Al-Kafirun mengandung makna membunuh. Ini contoh saja teman-teman ya. Toleransi, bekerja sama, tolong menolong, jam berapa nih? 1, 2, 3, tolong menolong, wajib diisi. Ini saya buat yang gampang dulu. Udah 3 ya. Teman-teman bisa ngasih nomor juga sebetulnya. 1, 2, 3. Oke, atau enggak dikasih nomor nih di sini. Tuh. 2, 3. Pertanyaan keempat mungkin teman-teman. Coba amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah ialah ini sholat, mengaji, haji, umroh dan lain-lain. Contoh aja teman-teman ya. Kita wajib diisi. Kita buat soalnya dulu, nanti kita buat jadi poinnya. Amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat ialah. Nah, selanjutnya mungkin pertanyaan yang 5. Kita buat 5 pertanyaan aja teman-teman. Kalau mau teman-teman mau banyak silahkan. Cuma di sini saya buat 5 aja karena contoh ya. Apalagi teman-teman, sholat lah. Ini soalnya gampang dulu. Sholat termasuk pekerjaan yang bersifat apa teman-teman yang kira-kira soal agama itu apa sih, saya jadi lupa. Mungkin surat Al-Kahfi. Kenapa nih? Al-Kahfi. Kenapa nih? Surat Al-Kahfi ceritanya apa tuh? Ashabul Kahfi ya. Surat Al-Kahfi menjelaskan tentang Ashabul Kahfi. Apakah apakah yang dimaksud dengan Ashabul Kahfi? penghuni neraka
surga, ini contoh saja teman-teman. Surga, penghuni gua, penghuni rumah, ini contoh saja. Oke teman-teman, sudah 5 soal ya, karena nanti saya buat mungkin jadi 2 aja, 20 lah setiap soal, jadi 20, jadi totalnya 100. Nah teman-teman, di sini sudah ya, sudah selesai. Ini saya hanya contoh saja. Kalau teman-teman mau kembangkan jadi soalnya banyak, nggak mungkin lah soalnya cuma dikit. Terus nanti ada gambar-gambar, teman-teman tambahin gambar aja. Ntar saya ada telepon ya. Kita lanjut teman-teman. Tadi ada sedikit telepon tadi dari saudara. Nah teman-teman, di sini setelah kita buat pertanyaan, jadi teman-teman kalau misalkan buat pertanyaan banyak, langsung teman-teman bisa langsung ya, langsung teman-teman tuh, kalau teman-teman udah selesai bisa satu-satu, atau bisa langsung setelah selesai seperti ini langsung kita buat soal poinnya. Di sini teman-teman ada setelan di materi sebelumnya, saya sudah jelaskan, saya jelaskan satu-satu ya. Di sini teman-teman bisa kumpulkan alamat email. Jadi kalau misalkan teman-teman mau data email yang mengikuti ujian online ini, teman-teman bisa kumpulkan alamat email ini. Cuman kalau saya enggak ya, enggak usah, karena enggak penting juga. Terus kalau misalkan teman-teman untuk satu akun Gmail hanya bisa satu yang bisa absen, itu teman-teman batasi ke satu tanggapan. Cuman saya nggak perlu edit setelah mengirimkan, jadi ini bisa diedit setelah mengirimkan. Jangan, saya nggak usah lihat diagram ringkasan dan respon teks, nggak usah juga. Di sini presentasi teman-teman tampilkan suatu progres, acak urutan pertanyaan, tampilkan link untuk menyerang tanggapan lain. Ini tampilkan ya, yang ini aja ditampilkan. Jadi setelah di akhir nanti ada tanggapan lain, jadi orang tuh bisa absen lagi. Nah pesan konfirmasi, jadi setelah nanti di akhir, setelah selesai, teman-teman bisa apa kata-kata yang digunakan. Ini biasanya kalau untuk standarnya ada tanggapan Anda telah direkam tulisan seperti ini, cuma kita ganti terima kasih mungkin sudah melakukan ujian, sudah menjawab soal. Jawab soal mungkin dengan jujur, Terus nah di poin yang terpenting adalah teman-teman, di sini ada namanya kuis. Nah jadikan ini sebagai kuis. Nah ini ke bawahnya, nilai poin, jawaban yang benar, pertanyaan tak terjawab. Oke, langsung teman-teman simpan aja. Nah di sini teman-teman klik dari pertanyaan awal ya. Dari pertanyaan awal ini teman-teman kasih poinnya. Contoh di sini langsung ada kunci jawaban. Nah di sini teman-teman kasih poinnya. Di sini koinnya mungkin karena saya 10, mungkin biar 100 saya kasih ini 20 ya. 20 poin. Di sini jawaban yang benar, berapa jumlah surat dalam Al-Qur'an? Ada 114, salah saya. 114. Bentar ya, ada telepon. Jadi setelah sudah ya ini. Jadi mungkin teman-teman di sini ada tulisan tambahkan masukkan jawaban. Jadi teman-teman misalkan jawaban yang salah, teman-teman kasih tahu peringatan apa. Kalau jawaban yang benar, teman-teman juga beri peringatan apa. Contohnya saya jawaban yang salah ini saya kasih pertanyaan, iman Anda kurang kuat. Kurang. Iman Anda kurang atau ya biarin aja. Jawaban yang benar. Mungkin kalau misalkan matematika, teman-teman bisa menjabarkan yang salahnya kenapa, yang benarnya seperti apa. Jawaban yang benar, teman-teman ini kalikan kata-kata apa. Mungkin kalau saya selamat mungkin selamat ya, selamat Anda benar. Kalau jawaban Anda benar mungkin
benar. Oke, simpan teman-teman. Begitu juga yang lain ya, terserah ini teman-teman. Saya surat Al-Kafir mengandung makna toleransi. Oh, salah. Kunci jawaban sini. Di sini saya buat jadi 20 juga ya. 20 poin. Sini ini jawabannya toleransi. Terserah teman-teman memasukkan atau enggak, tambahkan masukan, saya sudah biar cepat saja. Di sini langsung kunci jawaban kita buat teman-teman ini nyala sholat selesai. Di sini aman yang pertama kali yang sholat selesai ya tadi ya, 50 ya tadi sholat. Oh, poinnya belum kita kasih, di sini kita kasih poin 20. Selesai. Sholat Al-Kahfi menjelaskan tentang Ashabul Kahfi. Apakah dimaksud dengan Ashabul Kahfi? Penghuni gua ya. Klik dulu ininya, kita kunci jawaban, kita tambahkan, saya tambah masukan lah, kita langsung poin aja 20. Jawabannya penghuni gua. Oke teman-teman, agak bawah, selesai. Sini poinnya sudah semua 20. Nah, ini belum berpoin ya. Ini juga sudah 20, ini sudah poin 20, ini sudah 20, ini belum poin nih. Di sini kita tambah poin 20. Oke, selesai. Oh, ini jawabannya belum, kunci jawaban 30 ya. Oke. Sudah selesai seperti ini teman-teman. Kita lihat tadi ya. Kita reload aja, Ctrl R. Nah, maka pertanyaannya akan seperti ini. Ini contoh ya. Mungkin nama Senja Studio. Kelas 12. Contoh saja. Contoh berikutnya. Berapa jumlah surat dalam Al-Quran? Misalkan saya jawab benar semua ya, ini 114, 30, toleransi, sholat, penghuni gua, kirim. Nah, teman-teman di sini ada 2 menu pilihan. Teman-teman bisa lihat skor, ada tanggapan lain yang tadi. Terima kasih sudah menjawab soal dengan jujur. Ini bisa teman-teman ganti. Nah, teman-teman kalau misalkan murid itu mau dia skor, dia bisa lihat aja skor sini, set. Maka akan seperti ini. Ini nilainya dia 100. Nah, jadi yang ini kan identitas ya, 0 dari 0, memang identitas saja. Nah, di sini beberapa jumlah surat dalam Al-Quran benar. Nah, di sini misalkan tadi ada jawaban dari teman-teman, jawaban selamat, Anda jawaban Anda benar atau kata-kata yang lain, teman-teman bisa masukkan di sini. Terus teman-teman kalau misalkan dia mau mau jawab lagi pakai orang lain, mungkin teman-teman dia jawab misalkan dari nama saya lah, mau salah. Contoh nih nggak sesuai, biar kecil semua dah. Masa kelas basing aja. Ini dah. Nimnya basing. Ini kalau saya kasih huruf, otomatis harus berupa angka karena tadi saya sudah angka ya. Berikutnya. Ini saya salahkan semua ya. Ini contoh saya salahkan semua. Jangan memulai juga terlalu kecil. Contoh salah semua. Ini salah surga aja, ini saya salahkan semua ya. Kita lihat skor. Maka yang terjadi adalah seperti ini ya. Nah tadi yang kita tambahin kata-katanya, kalau salah apa maka akan muncul seperti ini. Oke teman-teman, sudah selesai. Kita lihat di sini, nanti langsung lihat di formulir yang kita buat di awal, nanti ada tulisan respon 2 ya, karena 2 tadi teman-teman. Di sini bagusnya Google Form, dia langsung ngerekap otomatis. Di sini langsung ada kelas, jadi per kelas itu berapa persen yang sudah mengikuti ujian, dan juga nilainya nanti di sini
per soal, berapa orang yang jawab salah, berapa orang yang jawab benar, rata-rata jawaban mereka apa, semua sudah ada di sini. Ya, jadi setelah teman-teman jadi mungkin teman-teman masa untuk menjawab soalnya itu teman-teman tentukan contohnya seminggu. Maka setelah seminggu atau nggak usah lama-lama ya, nggak usah seminggu ya, mungkin sehari. Setelah sehari sudah menjawab soal, teman-teman menerima tanggapannya ini dihilangkan. Jadi nggak, dengan link tersebut tidak ada yang bisa mengabsen lagi atau nggak ada yang bisa mengikuti ujian lagi. Terus teman-teman gimana cara ngirimnya? Ngirim yang tadi nih, yang biar bisa ngisi ini gimana? Teman-teman di sini ada namanya kirim. Di sini ada yang bisa langsung kirim lewat email, bisa langsung link ya. Di sini linknya panjang sekali. Teman-teman perpendek aja, perpendek URL seperti ini. Sebentar, saya ada telepon. Nah, jadi perpendek URL. Jadi kalau misalkan teman mau ngirim, tinggal salin aja ini, terus kirim di WA atau terserah teman-teman Instagram atau di alamat website teman-teman. Jadi gampang banget dikirim ke grup, langsung aja nih salin, tinggal kontrol V atau kontrol paste. Oke teman-teman, udah selesai. Terus gimana nanti ngerekap nih teman-teman? Jadi otomatis ya, di sini ada namanya Google Spreadsheet. Google Spreadsheet ini tampilannya seperti tampilannya seperti Excel, cuman lebih bagusan Google Spreadsheet. Karena untuk perekapan sangat bagus sekali. Mau klik aja membuat Google Spreadsheet. Di sini teman-teman, sebelumnya keluar dulu ini. Kalau kita lihat di pertanyaan tadi, ini kan formulir tanpa judul ya, di respon nih. Di judulnya formulir tanpa judul. Kita klik aja sekali, otomatis di sini ada tulisan seperti ini, menu seperti ini. Mungkin teman-teman bisa ganti ujian. Jadi di Google Drive-nya ini data teman-teman terinci. Ujian agama contohnya kelas 12. Oke. Kita buat Google Spreadsheet ujian agama kelas 12 respon. Mungkin responnya dihilangin aja ya. Respon enggak guna. Nama Google Spreadsheet-nya ujian agama kelas 12. Buat spreadsheet baru, bentar teman-teman, saya ada telepon. Nah, setelah sudah seperti ini teman-teman, ini jadi buat spreadsheet baru ya, klik aja di sini buat. Nah, nanti otomatis dia buka dokumen baru. Nah, kelebihan spreadsheet di sini banyak ya kelebihan spreadsheet ya. Salah satunya di sini menu yang sama kayak di Excel. Di sini ada filter, ada beberapa rumus yang biasa teman-teman pakai di Excel, nanti juga bisa digunakan di sini. Cuman yang sangat membantu teman-teman di sini adalah ada namanya buat filter. Klik aja buat filter ini. Nah, teman-teman di sini tujuan buat filter teman-teman nih. Nanti di sini dari banyak tampilan. Jadi beberapa tampilan ini teman-teman. Ya. Contoh. Ini kita buat tampilan baru dah. Kita buat tampilan baru dulu. Nah, di sini teman-teman, nanti teman-teman bisa langsung misalkan kalau nama ya urutkan A sampai Z. Terus jadi di sini teman bisa langsung klik namanya, mau jangan nama ya, mungkin untuk kelasnya teman-teman bisa untuk kelas 12 IPS 1 saja mau dilihat atau 12 IPS 2 yang mau di-download, itu bisa banget, gampang banget. Jadi ini namanya kayak di Excel tuh apa namanya? Pilot kah? Apa lupa tampilannya. Nah, terus di sini teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau download, ini kan masih online ya.
si ujian spreadsheetnya nih online. Walaupun kita buka ini, ketika ada data baru masuk dia otomatis langsung masuk di sini. Nah, ketika teman-teman mau download, teman-teman bisa langsung ke file aja, terus di sini ada namanya download. Teman-teman bisa download melalui format ODS atau format open dokumen, atau juga bisa langsung PDF dokumen, atau juga bisa melalui HTML atau zip, bisa lewat ini. Nilai yang dipisahkan koma CSV sheet saat ini yang paling penting adalah Microsoft Excel. Teman-teman download aja di Excel itu kalau teman-teman mau. Cuman kalau saya biasanya saya rekap dulu di sini, jadi gampang banget menggunakan spreadsheet ini. Saya rekap dulu di sini, nanti otomatis saya akan pindahkan convert ke Excelnya setelah sudah direkap. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Mudah sekali penggunaannya, jadi nggak pusing, bisa teman-teman kembangkan sendiri karena caranya mudah sekali. Dan maaf videonya terputus-putus karena banyak yang nelpon. Oke, terima kasih teman-teman, selamat mencoba, terus berkarya, terus mencoba, terus berinovasi sesuatu yang baru. Apabila dalam kata-kata saya ada yang menyakiti hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, comment, and subscribe.